Surabaya sebagai kota metropolitan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan kemacetan. Salah satu penyebabnya yaitu parkir kendaraan yang tidak sesuai. Hal ini merupakan latar belakang penelitian kami yang didukung oleh data pelanggaran parkir menurut jenisnya di Kota Surabaya tahun 2017 hingga Mei 2018. Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2019. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa pelanggaran yang paling banyak yaitu rambu larangan parkir sejumlah 905 pelanggar tahun 2018. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa lebih. Hal ini memicu pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Surabaya yang selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi tidak sebanding dengan pembangunan jalan, khususnya pada kendaraan roda 2. Maka, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengambil langkah represif melalui penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, yang merupakan pembaruan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 untuk kembalinya fungsi jalan kelancaran lalu lintas. Hal ini dimanifestasikan dengan adanya pelayanan publik berupa parkir meter yang berada di Taman Bungkul dan Balai Kota Surabaya. Hal ini untuk mencegah adanya kebocoran pendapatan asli daerah di sektor parkir, sehingga perlu diberlakukan tarif parkir yang merata. Sistem parkir ini menggunakan pembayaran secara online untuk mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNTT. Inovasi Katalis Cashless for Digital Society mengangkat dua rumusan permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana gambaran umum atau keadaan penggunaan parkir meter di Kota Surabaya, dan yang kedua adalah bagaimana langkah strategis dalam meningkatkan penggunaan parkir meter di Kota Surabaya. Dua rumusan masalah penelitian ini akan kami tinjau menggunakan dua teori. Teori yang pertama adalah Digital Society milik Gracia 2017, dan teori yang kedua adalah Masyarakat Jaringan atau Networking Society milik Vancik 2009. Teori Gracia 2017 menyatakan bahwa pada saat ini teknologi telah berhasil mengintegrasi dunia maya dan dunia nyata atau dunia virtual dengan dunia manusia, dan hal ini telah menghasilkan jaringan kolaborasi. Teori Vancik 2009 menyatakan bahwa jaringan kolaborasi yang lahir di tengah masyarakat telah memberikan perubahan secara nyata pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dalam hal ini, Vancik menyatakan bahwa seluruh individu yang telah terkoneksi dengan internet atau dunia maya bisa dinyatakan bahwa internet telah mampu mendominasi kehidupan di masyarakat. Maka seharusnya pada saat ini penggunaan e-money dapat menjadi tren di kalangan masyarakat jaringan atau masyarakat digital. Dalam melakukan penelitian, kami memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretive social science, di mana teknik pengambilan data kami menggunakan purposive sampling, dan teknik analisa data dengan menggunakan pendekatan dari Creswell 2014, di mana dalam melakukan penelitian melibatkan proses pengambilan data, interpretasi, dan melakukan hasil secara serentak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Inovasi pelayanan publik yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan kecurangan juru parkir dalam nominal pembayaran parkir. Namun, pada kenyataannya, karena penggunaan kartu e-money yang belum merata serta belum semua masyarakat terbudayakan dalam pembayaran secara cashless, hal ini menjadi kendala sendiri bagi pelaksanaan parkir meter. Sehingga ada saja pengguna jasa parkir meter yang tidak melakukan tapping sendiri, tapi membayar melalui juru parkir sehingga belum bisa mencapai tujuan dari parkir meter itu sendiri. Selama periode 2016 hingga 2019, parkir meter belum mampu bekerja secara efektif dan efisien.
dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan perparkiran yang ada di Kota Surabaya. Padahal, jika melihat konsiderasi dari adanya penerapan parkir meter ini sebagai upaya dari menciptakan pelayanan perparkiran terpadu dengan memanfaatkan sistem teknologi dan informasi. Dewan juri yang terhormat, kami memiliki langkah-langkah strategis guna meningkatkan penggunaan parkir meter di Kota Surabaya. Hal ini bisa dianalisis menggunakan konsep digital society sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gracia pada tahun 2017 yang lahir dari revolusi industri 4.0 yang mengintegrasikan beberapa hal, yakni yang pertama terkait teknologi. Teknologi sendiri merupakan sebuah solusi yang ditawarkan oleh penulis yang sangat mendukung adanya pengembangan teknologi berupa adanya inovasi melalui aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung dengan menggunakan smartphone. Yang kedua, yakni terkait ruang virtual dan manusia antara dunia nyata dan dunia virtual. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui aplikasi yang penulis usulkan sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan top up. Dan yang terakhir yakni adanya jaringan kolaborasi terkait dengan adanya pelibatan peran serta masyarakat dalam optimalisasi penggunaan aplikasi katalis parkir meter. Hal ini digambarkan dalam bagan yang ada di layar kami. Pertama, adanya penggunaan parkir meter oleh masyarakat. Hal ini diawasi oleh pengawas parkir meter, Dinas Perhubungan dan juga pemerintah Kota Surabaya. Dan berikut merupakan penjelasan dari aplikasi ini. Merupakan aplikasi yang digunakan oleh masyarakat, tukang parkir, pengawas, Dinas Perhubungan, dan pemerintah untuk memberikan layanan yang mempermudah untuk melakukan pembayaran parkir meter dan juga pengontrolan pelaksanaan parkir meter di Kota Surabaya. Urgensi dari adanya pelaksanaan aplikasi ini untuk memudahkan melakukan pembayaran dan gerakan anti non-tunai dari penggunaan parkir meter di Kota Surabaya yang perlu dilakukan pembaharuan dan pengembangan sistem terkait dengan pengembangan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Nantinya, masyarakat yang satu ini tidak lagi diperlukan melakukan top up maupun meminjam kartu yang ada pada juru parkir. Sehingga masyarakat hanya perlu memanfaatkan aplikasi katalis ini. Sedangkan pengembangan dari aplikasi ini yakni sebagai fasilitator pengguna parkir meter di Kota Surabaya. Dan target dari aplikasi ini yakni masyarakat yang dimudahkan dengan berbagai macam fitur yang tersedia di dalam aplikasi katalis ini. Sehingga semuanya dapat diawasi dengan mudah. Dan monetizing proses dari aplikasi ini bagi pengawas yakni dapat diuntungkan dari penggunaan aplikasi dan bagi developer dapat diuntungkan dari banyaknya user yang mengunduh. Dari data yang digunakan ini sendiri terkait aplikasi katalis ini dapat diunggah secara real time dan juga up to date sehingga semuanya dapat diakses dengan mudah. Dan berikut merupakan bagaimana cara penerapan dari aplikasi ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, penggunaan mesin parkir meter kurang optimal sejak tahun 2017. Salah satunya dikarenakan penggunaan e-money yang belum menjadi kebiasaan di masyarakat, khususnya warga Kota Surabaya. Hal ini dapat diatasi dengan langkah strategis melalui inovasi pada mesin parkir meter dengan adanya aplikasi katalis yang telah terintegrasi dengan dompet digital yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi potensi untuk mempermudah masyarakat dalam penggunaan e-money untuk pembayaran cashless pada parkir meter di Kota Surabaya.